aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan otoritas kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, sampai dengan penerimaan kas. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini terdapat 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Yang pertama adalah penerimaan pesanan dari pelanggan, yaitu mengambil pesanan dengan pelanggan, persetujuan kredit, pemeriksaan ketersediaan barang, menjawab permintaan pelanggan. Dan yang kedua adalah pengiriman barang, yaitu ambil dan pak pesanan, kirim pesanan. Dan yang ketiga adalah penagihan dan piutang usaha. Penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, dan pengecualiannya penyesuaian rekening dan penghapusan. Yang keempat adalah penagihan kas, yaitu menangani kiriman uang pelanggan. Contoh ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan, penagihan, dan piutang usaha. Yang pertama, ancamannya adalah kegagalan untuk menagih ke pelanggan. Yang kedua adalah kesalahan dalam penagihan. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, pengendalian entry data, daftar harga, rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, laporan bulanan kepada pelanggan. Tujuan audit terhadap siklus pemeriksaan akun pendapatan piutang usaha. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang disajikan di neraca dalam 2 kelompok, yaitu piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha merupakan jumlah yang material dalam neraca, yakni piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Sedangkan piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen, dan bunga. Tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Untuk itu, auditor rekonsiliasi antara saldo piutang yang dicantumkan di neraca dengan akun piutang di dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Yang kedua adalah membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan asersi ini, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini, yaitu pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, dan konfirmasi piutang usaha. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan di neraca. Untuk membuktikan asersi ini, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini, yaitu pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, dan konfirmasi piutang usaha. Yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikannya, auditor melakukan pengujian substantif seperti berikut ini, yaitu pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha dan konfirmasi piutang usaha. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini, yaitu prosedur audit awal, pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, konfirmasi piutang usaha, penilaian terhadap
terhadap kecukupan akun, cadangan kerugian piutang, dan pembandingan penyajian piutang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang terakhir, keenam adalah membuktikan kewajaran penyajian dan mengungkapkan piutang usaha di neraca. Satu-satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi ini adalah dengan membandingkan penyajian dan mengungkapkan piutang usaha di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi. Tahap-tahap prosedur audit dimulai dari pemeriksaan yang bersifat luas dan umum sampai ke pemeriksaan yang bersifat rinci. Prosedur audit dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu 1. Prosedur audit awal. Auditor menempuh prosedur audit awal dengan melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini penting untuk dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi piutang usaha yang dicantumkan didukung oleh catatan akuntansi yang andal. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur. Pertama, usut saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Kedua, hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar dengan cara dengan jumlah pendebitan dan menguranginya dengan jumlah kredit akun tersebut. Ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Keempat, usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun lalu. Kelima, usut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. 2. Prosedur analitik. Auditor melakukan perhitungan berbagai rasio, yaitu 1. Tingkat perputaran piutang usaha. 2. Rasio piutang usaha dengan aktiva lancar. 3. Rate of return on net sales. 4. Rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih. 5. Rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan: pertama, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa; kedua, perubahan akuntansi; ketiga, perubahan usaha; keempat, fluktuasi acak; dan yang terakhir, salah saji. 3. Prosedur audit terhadap transaksi rinci. Kendala saldo piutang usaha sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi berikut yang didebit dan dikreditkan ke dalam akun piutang usaha. Yang pertama, transaksi penjualan kredit; kedua, transaksi retur penjualan; ketiga, transaksi penghapusan piutang usaha; terakhir, transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. Usaha dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut adalah: yang pertama, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Kedua, periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. Ketiga, periksa pengkreditan akun piutang ke dokumen pendukung seperti bukti kas masuk, memo kredit untuk retur penjualan, atau penghapusan piutang. Keempat, lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi. Kelima, periksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Keenam, periksa dokumen yang mendukung berkurangnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Dan yang terakhir, lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi penerimaan kas. Tenaga
saldo akun rinci, dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akun penilaiannya atau akun cadangan kerugian piutang usaha. Pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah untuk memverifikasikan yang pertama itu ada keberadaan atau keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak kepemilikan, yang keempat penilaian. Langkah-langkahnya itu dibagi dua. Yang pertama adalah lakukan konfirmasi piutang. Yang kedua, lakukan evaluasi terhadap kecukupan cadangan kerugian piutang yang dibuat oleh klien. Menjelaskan yaitu lakukan konfirmasi piutang. Tentukan metode konfirmasi yang akan dilaksanakan. Terdapat dua metode konfirmasi piutang yang dapat digunakan oleh auditor. Yaitu ada metode konfirmasi positif, yaitu metode konfirmasi yang auditor meminta jawaban penegasan dari debitur, baik dalam hal terdapat kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara saldo utang debitur menurut catatan akuntansinya dengan saldo utangnya yang tercantum di dalam surat konfirmasi tersebut. Kedua itu ada metode konfirmasi negatif, yaitu metode konfirmasi yang auditor meminta jawaban penegasan dari debitur hanya jika terdapat ketidaksesuaian antara saldo utang debitur menurut catatan akuntansinya dengan saldo utangnya yang tercantum di dalam surat konfirmasi. Langkah yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien, yaitu dengan cara yang pertama adalah hitunglah kembali cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Kemudian yang kedua adalah lakukan pemeriksaan penentuan umur piutang yang dibuat oleh klien. Dan yang ketiga adalah bandingkan cadangan piutang usaha yang tercantum di dalam neraca yang telah diaudit dengan neraca yang tercantum di tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah periksa catatan kredit untuk debitur yang hutangnya sudah kadaluarsa. Kemudian yang kelima adalah lakukan verifikasi penyajian dan pengungkapan akun laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Safira Temevia. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang salah saji potensial pada siklus pendapatan. Berikut merupakan salah saji potensial serta pengujian pengendaliannya. Itu ada penjualan dilakukan tanpa persetujuan kredit atau pengecekan limit kredit pelanggan untuk setiap penjualan dan pengecekan terhadap pelanggan baru. Kedua itu ada barang dikeluarkan dari gudang tanpa order terotorisasi atau adanya order penjualan yang disetujui untuk setiap pengeluaran barang. Tiga itu ada barang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan atau pengecekan independen oleh petugas pengirim atas kesesuaian barang dari gudang dengan order penjualan dan memeriksa bukti pelaksanaan pengecekan independennya. Keempat atau yang terakhir itu ada faktur tidak dijurnal atau diposting ke rekening pelanggan. Terjadi transaksi penjualan fiktif dan adanya pengecekan independen kesesuaian jurnal pendapatan dan jumlah diposting ke rekening pelanggan dengan total seluruh faktur. Nah, jadi kesimpulan dari siklus pendapatan ini adalah siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas dan kegiatan pemrosesan informasi yang berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran atas penjualan-penjualan tersebut. Nah, di dalam siklus pendapatan ini terdapat 4 aktivitas bisnis. Yang pertama adalah penerimaan barang dari pelanggan, yang kedua adalah pengiriman barang, yang ketiga adalah penagihan dan piutang usaha, dan yang keempat adalah penagihan kas. Prosedur audit dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama adalah prosedur audit awal, yang kedua adalah prosedur analitik, yang ketiga adalah prosedur terhadap transaksi rinci, dan yang keempat adalah prosedur terhadap saldo akun rincian.
Nah, siklus pendapatan ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha, kemudian untuk membuktikan bukti-bukti dan penyajian yang tercantum di